Senang rasanya berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong, saya Yohana Gret Semarini mengajak saudara semua untuk menyaksikan kisah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Mari kita saksikan bersama-sama. Setelah Yesus wafat di kayu salib, sejumlah perempuan yang mengikuti perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem, terutama Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome mengambil inisiatif untuk mempersiapkan rempah-rempah, minyak, dan mur untuk nantinya dibawa pergi ke kubur guna meminyaki Yesus. Pagi-pagi benar, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Siapakah yang telah menggulingkan batu itu dari kubur Yesus? Ya, padahal kubur itu telah dijaga dan dimateraikan oleh tentara Romawi atas perintah Pontius Pilatus. Lalu, siapa yang berani melakukan hal itu? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahukan hal ini kepada para murid Yesus. Pergilah Maria Magdalena untuk bertemu dengan para murid Yesus. Setelah ia berlari-lari, ia mendapati Simon Petrus, serta murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Apa? Apa yang terjadi? Apakah itu benar yang kau katakan pada kami? Benar. Aku telah ke sana. Batu besar itu telah terguling dari kubur Yesus. Simon Petrus dan Yohanes lalu pergi dengan terburu-buru, dan Maria Magdalena ikut pergi diam-diam di belakang mereka. Sementara itu, perempuan-perempuan yang lain yang memasuki kubur Yesus dan didapati mayat Yesus telah hilang. Tiba-tiba datanglah seorang yang sangat berkilauan. Lalu takutlah para perempuan dan menundukkan kepala. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Apakah itu benar? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu, apa yang harus kami perbuat? Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu para perempuan-perempuan itu bergegas meninggalkan kubur Yesus dan berlari untuk memberitakan kabar sukacita kepada para murid. Dengarkanlah, kami mendapat kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Ya benar, kami mendapatkan kabar ini langsung dari para malaikat. Tidak mungkin, karena Yesus telah wafat. Tidakkah kamu ingat, Yesus mengatakan kepada kita, ia akan bangkit pada hari ketiga. Dengarlah, kami tidak akan percaya sebelum kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kalau begitu, kita pergi saja ke kuburnya untuk membuktikan kebenaran bahwa ia telah bangkit. Pergilah ke-11 murid Yesus menuju makam Yesus. Sementara itu, Petrus dan Yohanes telah sampai di kubur Yesus. Lihatlah, ini kain kafan Yesus. Ya, benar. Itu kainnya. Namun, tergeletak di mana? Ini benar apa yang dikatakan Yesus. Pada hari ketiga, ia akan bangkit di antara orang mati. Jadi, maksudmu, dia benar-benar bangkit? Tak lama kemudian, datanglah murid Yesus yang lain. Para murid laki-laki tidak melihat malaikat. Hanya Petrus dan Yohanes yang melihat kubur kosong dan kain kafan maupun kain peluh
yang tertinggal di dalam kubur. Mereka mula-mula tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan bagi mereka, perkataan para perempuan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka pun kembali ke rumah. Saat para murid kembali ke rumah, Maria Magdalena memasuki kubur Yesus. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Siapa yang engkau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria. Yesus! Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Baiklah Tuhanku. Aku telah melihat Tuhan. Begini ya saudara-saudara, apapun yang kalian katakan bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada kalian, aku tidak akan percaya. Tidak sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dan mencucukkan jariku ke bekas lubang paku dan luka tikaman di lambung Yesus. Jadi, berhentilah membual. Tiba-tiba, Yesus telah berada di antara mereka dan mengucapkan salam. Damai sejahtera bagimu. Semua murid langsung menyembah, kecuali Thomas yang masih diam terpaku sambil ternganga. Yesus mendekati Thomas. Thomas, mari mendekatlah. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam luka di lambungku. Sekarang, percayakah engkau bahwa aku telah benar-benar bangkit? Ya Tuhanku, sekarang aku percaya. Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Kebangkitan Yesus dirasakan sangat nyata oleh murid-muridnya, termasuk Thomas yang sempat tidak percaya. Kebangkitan Yesus membuat mereka percaya dan termotivasi untuk pergi melanjutkan karya terbesar yang telah Yesus kerjakan. Tetapi ia tidak dapat berlama-lama bersama mereka, karena dunia bukanlah tempatnya. Anak manusia harus kembali ke rumah Bapanya, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jikalau demikian Tuhan, maukah
Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu semua harus menunggu di Yerusalem sampai kalian menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Selanjutnya, kamu semua akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah berkata demikian, Yesus terangkat ke sorga dengan disaksikan oleh para murid. Sambil terangkat ke sorga, Yesus mengulurkan tangan dan memberkati mereka. Semua murid menyaksikan Yesus yang terus keangkat ke surga sampai menghilang di balik awan-awan. Saudaraku, kita telah mendengar sendiri bahwa Guru Agung kita telah memberikan kepada kita amanat untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Ini adalah tugas yang sangat mulia, bukan? Benar sekali Matius. Dan tidak itu saja. Yesus bahkan memberikan otoritas kepada kita untuk membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nampak jelas betapa kita sangat dipercaya oleh Tuhan kita. Aku bangga bahwa Tuhan kita amat peduli akan keterbatasan kita, yang membuat kita tak akan mampu melakukan itu semua, kecuali jika kita beroleh kuasa. Dan Yesus telah menjanjikan Roh Kudus untuk mencurahkan kuasa bagi kita. Yang tidak kalah pentingnya saudaraku, Yesus naik ke surga sambil terus mencurahkan berkat-Nya atas kita. Berkat yang mengalir dari tangannya yang berlubang paku. Oh, betapa Dia adalah Tuhan sumber segala berkat. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita pergi dari sini. Kita harus ke Yerusalem seperti perintah guru kita, untuk berdoa dan bersehati dengan tekun sambil menunggu datangnya Roh Kudus yang dijanjikan. Ayo kita berangkat. Setelah itu, pergilah para murid ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus, agar setiap umat manusia merasakan kasih dan karunia-Nya. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara, tadi kita sudah menyaksikan kisah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Saat ini saya sudah bersama pastor paroki kita, Romo Agustinus Suyatno PR. Saya mau bertanya tentang makna dan pesan moral dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Pertanyaan yang luar biasa bagus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dilepaskan dari kisah sengsara, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan itu sendiri. Kita tahu dan kita merayakan kisah sengsara Tuhan Yesus yang diawali dari Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus menghadapi detik-detik terakhir sengsaranya. Dilanjutkan perayaan itu dengan perayaan Jumat Agung,
di mana Tuhan Yesus Kristus wafat setelah mengalami derita dan sengsara yang sungguh luar biasa. Semuanya itu menjadi sarana untuk terus berada di dalam kemantapan iman, sebagaimana Tuhan Yesus mengalami itu semua. Tuhan Yesus yang wafat tergantung di kayu salib berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Yesus Tuhan bangkit dari antara orang mati. Dan setelah kebangkitan dari antara orang mati, Yesus Tuhan naik ke surga dengan mulia, disaksikan oleh murid-muridnya. Hal ini sungguh memberi kemantapan iman kepada kita, umat manusia pengikut Yesus. Karena apa? Karena kalau Tuhan Yesus setelah menderita, bersengsara, mati tergantung di kayu salib, dibangkitkan oleh Allah dan hidup mulia di dalam surga, maka kita umat manusia, pengikut-pengikutnya akan menerima hal yang sama dengan apa yang diterima oleh Yesus Kristus Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini dengan segala permasalahannya, kehidupan umat manusia di dunia ini dengan jatuh bangun di dalam segala usahanya, di dalam pekerjaannya, semua yang kita alami itu dengan segala problematikanya yang kadang-kadang sangat mengerikan. Kalau itu dilakoni di dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus, pastinya kita akan diringankan dalam segala hal. Kita akan menempatkan peneguhan bahwa setelah perjalanan hidup kita dengan segala problematikanya yang tidak semuanya membahagiakan itu, akan mengantarkan kita untuk tetap berada di dalam perjuangan, tidak gampang menyerah, tidak gampang mengeluh, tidak gampang berputus asa, akan tetapi tetap terus di dalam perjuangan sambil berdoa, sambil melakukan yang baik, sehingga pada akhirnya kehidupan kita berkenan pada Tuhan. Kalau kehidupan kita berkenan pada Tuhan, sebagaimana Yesus yang berkenan pada Tuhan Allah, Yesus dibangkitkan dari kematian, dari antara orang mati, dan naik ke surga dengan mulia, maka kita pun pasti akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Tuhan. Dibangkitkan dari semangat untuk terus maju, berjuang, untuk tidak gampang mengeluh dan putus asa, untuk tidak gampang menyerah pada kenyataan, tetapi selalu berjuang, terus berjuang di dalam hidup ini untuk mencapai yang terbaik, yang berkenan pada Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus membawa kepada kita kemantapan untuk tetap terus berjuang di dunia ini dengan segala problematikanya, tetap beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus Sang Putra.
agar senantiasa hidup kita menjadi semakin hari semakin berkenan pada Tuhan, dan kita pun mendapatkan kemuliaan sebagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dengan mulia. Tadi kita sudah saksikan bagaimana orang muda memerankan kisah kenaikan itu. Dengan sangat luar biasa, mereka bukan bintang film, akan tetapi bisa memerankan itu, dan semoga itu bermakna bagi semua orang yang menontonnya. Tapi satu hal yang menjadi sangat penting bagi orang muda adalah bahwa orang muda itu jangan berpikir di dalam hidup ini bahwa surga itu tipuan belaka, surga itu bohong, surga itu hanya impian. Surga adalah nyata, dan kita akan mendapatkan surga, akan berada di dalam bahagia surga apabila kehidupan kita di dunia ini baik dan berkenan pada Tuhan. Oleh karena itu, bagi orang muda, kehidupan ini jangan disia-siakan. Jadilah orang muda yang handal, yang baik di dalam karya, di dalam iman, di dalam kehidupan, di dalam moral. Sehingga sungguh orang muda kita menjadi orang muda yang bisa diandalkan untuk dunia yang akan datang. Dengan menjadi orang muda yang baik, yang aktif, yang kreatif, yang berada di dalam moral yang membanggakan, pastinya bisa berkarya dengan baik. Dan kalau bisa berkarya dengan baik, berarti menguasai dunia. Dan kalau sudah menguasai dunia, berarti orang muda akan sungguh berada di dalam kesuksesan, di dalam karya yang hebat. Maka pesan bagi orang muda, jadilah orang yang hebat. Yang hebat bukan hanya zaman now, tapi zaman yang akan datang. Jadilah orang yang hebat, yang menguasai dunia. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya dimanapun juga, dengan siapapun juga, untuk karya apapun juga. Sebaliknya, kalau orang muda gampang menjadi berputus asa, gampang menyerah kalah, dan rimo sedemikian rupa sehingga dia seperti tidak ada usaha untuk menjadi lebih baik, pastinya tidak akan mendapatkan bagian di dunia sekarang ini, apalagi dunia yang akan datang. Maka orang muda tetap harus menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di dalam kehidupan ini, di dalam negeri kita tercinta ini, sehingga dimanapun orang muda berada, di sana ada kebaikan. Dimanapun orang muda berkarya, di sana ada karya yang baik. Dimanapun orang muda berada, sungguh bisa mewarnai dunia, sehingga dunia menjadi lebih baik. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong, saya Yohana Gretse Marini pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.